Danau Ranau, danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yang membentang antara Kabupaten Lampung Barat, Lampung, dengan Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, memang menyimpan pesona alam yang luar biasa. Namun, di balik keindahan airnya dan latar belakang Gunung Seminung yang megah, masyarakat di sekitarnya menghadapi berbagai tantangan, baik lingkungan, akses, maupun sosial ekonomi yang cukup pelik. Ini terbalik kita ya, astagfirullah, amit-amit. Ya nggak aman, Mbak, aman. Aman. Ini tiap kayak baru jalan berapa meter, henti, nafas, kayak gitu rasanya. Tujuan kami kali ini desa atau Pekon Ujung Rembun di ujung pelosok Lampung yang berbatasan langsung dengan dua provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Perjalanan dimulai dari Desa Tawan di Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Kebetulan hari ini kami berbarengan dengan Bidan Eka dan Kepala Sekolah SMPN 2 Lumbok Seminung, Pak Nur Iman, yang hendak mengunjungi Pekon Ujung Rembun. Tak hanya terletak di sekeliling Danau Ranau, wilayah Ujung Rembun juga berada di kaki Gunung Seminung. Otomatis, perjalanan ini akan full menanjak. Motor yang kami tumpangi adalah motor 2 tak yang telah dimodifikasi. Lihat saja, tak mungkin jalan setapak ini dilewati motor standar. Jalan utama Desa Jeruk yang cuma ini. Ini cuma satu-satunya jalan, nggak ada lagi jalan lain. Ada jalan lain, cuma lebih parah. Kalau ini jalan utama. Rupanya ada 2 jalur menuju Ujung Rembun. Yang kami lintasi ini dari wilayah Lampung, sementara dari wilayah Sumatera Selatan justru lebih parah. Infrastruktur jalan lingkar desa menuju Ujung Rembun hampir seluruhnya dibangun warga secara mandiri. Seperti jalan bebatuan ini, tak ayal meski tersisa 5 km lagi menuju Ujung Rembun, rasanya seolah tak sampai-sampai. Nah, ini jalan yang masih tanah ya, Mas ya? Ya, alternatifnya ini. Sebelah kiri ini ada jalan yang dicor, dan lagi-lagi ternyata itu cornya juga swadaya masyarakat. Jadi warga Ujung Rembun ini bergotong royong ya, Mas ya, bikin jalan sendiri. Iya, Mbak. Ya, ini nanjak lagi. Sepanjang jalan jantung saya berdegup kencang. Rupanya seperti inilah tantangan yang dijalani guru dan bidan desa di desa terpencil demi mengabdi pada negeri dengan sepenuh hati. Mau tantangan, Cim. Jadi, Didinginin dulu. oh gitu. Ya, ditunggu dingin dulu. Kalau udah dingin baru naik pas sekolahnya itu berdua. Oh, ini karena jalannya satu jalur, kami naik. Ya, dulu silakan Pak dulu. ya. Motor Pak Hadi hanya motor bebek biasa. Ia hanya bisa pasrah menunggu motornya bisa jalan lagi. Di tengah perjalanan, kami bertemu rombongan ojek yang membawa karung. Halo Pak, bentar Mas, bentar mau nanya. Ini bawa kopi segini banyak. Ini mau dibawanya kemana? Di pantai sana di bawah. Oh, tiap hari atau musim-musim tertentu? Musim-musim aja di sini. Saat ini adalah fase akhir musim panen kopi. Karenanya, muatan yang dibawa tak seberat biasanya. Tak heran mereka berombongan demi mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Kalau mintanya kami masyarakat sini ya, kalau bisa dibagusin dikit lah jalannya biar enak kita turun naiknya. Dalam satu kali pengiriman, Indra dan teman-temannya mampu mengangkut lebih dari 2 kuintal hasil panen. Jasa ojek hasil bumi di sini diupah per kilogram, yakni Rp1.500.000 dari Ujung Rembun menuju Desa Tawan yang berada di bawah.
Namun, akses jalan yang buruk membuat mereka harus selalu waspada, selalu butuh waktu yang lebih panjang dan juga tenaga ekstra. Sekarang lagi berhenti istirahat sebentar ya, Bu. Mereka setia bertugas seperti ini. Iya, udah seperti ini dan termasuk ini udah mending Mbak dari yang sebelumnya. Udah banyak yang dicor juga jalannya, udah enakan. Berarti dulu separah apa? Dulu ya belum ada balok-balokan itu. Oh, tanah semua. Masih ya ada sedikit, cuman lebih enakan sekarang. Dari titik kami beristirahat, tinggal 2,5 kilometer lagi mencapai ujung Rembun. Namun perjalanan tak semulus harapan. Hampir jatuh berkali-kali menghiasi perjalanan kami menuju desa paling ujung di Lampung Barat. Ini tuh motornya tadi itu. Jangan sampai ini terbalik kita ya. Astagfirullah, amit-amit. Nggak aman, Mbak, aman. Aman. Ini tiap kayak baru jalan berapa meter ganti nafas. Kayak gitu rasanya. Akhirnya kami tiba di Pekon Ujung Rembun. Hari ini Bidan Eka menggelar posyandu di sejumlah dusun dengan menjemput bola. Rumah pertama yang kami datangi adalah rumah Mbah Yati. Wanita 80 tahun yang hanya tinggal bersama anak sematawayangnya ini sekitar 8 tahun terakhir kehilangan penglihatannya. Syukurlah saat diperiksa, tak ada hal serius mengganggu kesehatannya. Kami pun berpindah ke dusun lain dengan melewati jalur lingkar yang masih jalan setapak. Mbah Pami dan Supami, nenek dua bersaudara yang tinggal bersama ini, selalu berusaha menjaga kesehatannya lantaran tak ingin merepotkan anak cucu mereka. Soalnya kan saya sudah tua, Ibu. Jadi berterima kasihlah Ibu berikan semua itu mau naik itu. Jadi saya itu kan periksa setiap posyandu. Jadi saya terima kasih, enggak turun-turun, enggak ngecek-ngecek Ibu. Ya, tak ada upaya lain yang bisa dilakukan selain menandu pasien. Kendala di bidang kesehatan sangat dirasakan warga paling ujung di Lampung Barat selama puluhan tahun. Ya pengennya sih ya Mbak ya ada ya ambulan bisa naik ke sini, cuman ya gimana karena kondisi jalan kita yang seperti itu, jadi ya disikapinnya kalau misalnya biasanya kalau ada yang darurat gitu mereka nelpon dan ditandu, dibawa turun, ditunggu di bawah di wailing itu tadi. Karena jalan utama yang buruk tadi adalah akses satu-satunya bagi seluruh warga desa, mereka sepakat bergotong royong membangun jalan seadanya. Namun tentu saja hasilnya tak sebaik jika dikerjakan pemerintah setempat dengan anggaran yang cukup. Daerah kami yang sangat ujung, karena kami di sini 3 provinsi. Kami dari Lampung, sementara kalau ke arah barat dia ke Bengkulu, kalau ke utara dia Sumatera Selatan, jadi di perbatasan. Tentunya harapan kami dengan diaksusnya
dari rekan-rekan ini, mudah-mudahan ke depannya Pekon Ujung Rembun ini akan dilirik oleh pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi, ya berharap juga ke pusat malah. Sejak lama, tanaman kopi jadi sumber penghidupan warga Ujung Rembun. Tak heran, desa di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ini cukup dikenal sebagai sentra penghasil kopi Robusta di Lampung Barat. Dalam 2 hektar lahan, para petani mampu menghasilkan lebih dari 6 ton kopi kering giling per musim panen. Mereka juga selalu mengupdate ilmu soal perkopian agar hasil panen lebih baik. Namun sayang, hasil tanam yang melimpah ruah saat panen raya tak selaras dengan alur distribusi panen kopi. Para petani terkendala akses mobilitas yang tak memadai dari dan menuju desa mereka. Itulah jalan itulah Mbak utamanya kan. Kalau jalan bagus kan kita enak. Kalau mau kemana-mana juga enak. Kita ngusung kopi juga enak kan. Ya sulit lah Mbak kalau itu jalannya kan. Ya kita tuh kendala itu jalan itulah Mbak. Dari sini kan tahu sendiri Mbak. Pangku bisa? Oh. Biasanya kalau lagi panen di kebun seperti ini, hasil 1 karung, 2 karung itu dilansir satu-satu dulu untuk dibawa ke tempat jemur ya. Ke rumah Bapak kan? Oh ya. Ini saya mau coba berdua ya, kita boncengan ya Bu. Bismillah. Sumiati terbiasa memikul beban karung hingga 2 kuintal. Belum lagi medan yang harus ditempuh, mulai dari tempat menjemur hingga lokasi menggiling yang berbeda-beda. Ia menjalani peran ganda dari memanen kopi di kebun hingga kurir yang mengantar hasil panen menjadi bubuk. Bagi saya yang tak terbiasa, tentu amat kewalahan. Berbeda dengan wanita berusia kepala 4 ini. Di saat wanita sebayanya sudah tak lagi berani membawa motor, ia justru semakin cekatan. Nggak begitu jauh, cuma ya begitu ya medan di kebun. Ngos-ngosan loh naik motor. Bu, sini Bu. Kopi yang telah dijemur selama lebih 1 minggu dibawa ke tempat penggilingan dan sudah diberi nama pemiliknya. Di sini, biji kopi yang sudah kering dikupas menggunakan mesin penggiling. Selanjutnya, dibawa ke tempat pemanggangan alias roasting. Hebatnya, alat roasting kopi ini dibuat oleh warga asli Ujung Rembun, Pak Juli. Kan dulunya manual, terus makanya aku buat ini gitu aja. Biar nggak capek gitu kan, sampai 2 jam juga ini. Misalkan 5 kilo, 6 kilo, 2,5 jam pasti. Kan dia lebih stabil kalau ini. Kalau manual itu kan kadang ada yang gosong gitu. Kalau ini kan lebih, dia terus kan berputarnya. Nggak berhenti-berhenti. Makanya jadi lebih bagus juga hasilnya. Ini nanti itu. Ada orang yang mau ngambil itu. Oh gitu. Iya. Pesan segini-segini berapa Pak? Ini tadinya 3 kilo biji Kopi. kopi. Terus Oh yang sudah di roasting 3 kilo. yang belum Oh, di roasting 3 kilo, terus ini udah di roasting jadi 2 kilo lebih dikit lah. Si Pak Juli, gimana? Sudah jadi kok pesanan saya? Yang ini ya? Sudah, Oh sudah. iya, oke, sudah jadi. Ambil ya Pak ya, ini uangnya.
kasih ya Pak. Sama-sama. Itu buat di rumah aja, Bu? Iya, untuk ngopi di rumah. Oh, emang Kalau biasanya suka ada tamu. nyetok ya? Iya, kita Berapa kalau beli segini? biasanya kalau kami di sini tuh per kilonya 110.000. Oh. Sudah jadi bubuk ya Mbak ya.